mulai ibadah, kita mau nyanyi lagu yang pertama. Hari ini ku rasa bahagia. Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa, kami sekarang ingin memulai ibadah kami. Tolong hati dan pikiran kami supaya tertuju dalam ibadah ini. Tolong kami ya Bapa. Terima kasih ya Bapa atas berkat-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Masih semangat gak? Pasti dong. Ayo kita nyanyi lagu yang kedua, Di Bawah Kepak Sayap-Mu. Dan menyanyikan lagu Ku Bersyukur Bapa.
Tuhan Allah Bapa di surga, Allah yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih Tuhan buat waktu hari ini Tuhan, kami dapat mendengarkan firman-Mu, dapat beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu. Tuhan, biarlah firman yang dapat kami dengarkan dapat menjadi terang dalam hidup kami, dapat kami lakukan dalam kehidupan kami. Kami tetap memuji, memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan kita renungkan pada hari ini, pada ibadah saat ini, terambil dari Matius 28 ayat 11 sampai 15. Saya baca ya untuk kita semua. Dusta Mahkamah Agama. Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu. Dan berkata, kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa. Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka, dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Tema renungan kita hari ini adalah awas hoax. Kalian semua pasti tahu apa itu hoax. Hoax ini adalah informasi yang direkayasa untuk menutupi informasi sebenarnya, atau boleh dengan kata lain, ini adalah berita bohong. Nah, pembuat hoax ini biasanya adalah orang yang merasa khawatir, merasa ketakutan. Kebangkitan Tuhan Yesus ini membuat rasa takut dan khawatir pada para imam. Ketika penjaga kubur Yesus datang kepada imam-imam untuk melaporkan tentang kubur Yesus yang kosong, laporan ini membuat para imam takut dan khawatir. Rasa khawatir membuat para imam membuat hoax. Dari sini kita tahu bahwa para imam tidak menyangkal Yesus mati dan dikuburkan, tetapi mereka menolak kebangkitan Yesus, yaitu dengan merencanakan untuk menyebarkan berita bohong, yaitu hoax. Imam-imam kepala menyuap para penjaga kubur dengan memberikan sejumlah uang untuk mengatakan bahwa murid-murid Yesus datang malam-malam ke kubur Yesus dan mencurinya. Itu bisa kita baca di Matius 28 ayat 13. Nah, pertanyaannya, mungkinkah tubuh Yesus dicuri? Kita bandingkan, karena para imam meminta kepada wali negeri, yaitu Pilatus, untuk menjaga kubur Yesus. Itu bisa kita baca di Matius 27 ayat 66. Maka pergilah mereka, dan dengan bantuan penjaga-penjaga itu mereka memeterai kubur itu dan menjaganya. Dalam hukum ketentaraan Roma berlaku, jika seorang tentara yang sedang bertugas tertidur, maka konsekuensinya adalah hukum mati. Nah, ini bisa kita lihat di Kisah Para Rasul 16 ayat 27. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Ini artinya prajurit yang sedang berjaga-jaga tidak boleh tertidur. Jadi mereka harus waspada. Karena kalau tidak, konsekuensinya ya mereka akan mendapat hukuman mati. Tidak mungkin juga murid Yesus mencuri tubuh Yesus, kan? Karena mereka bukan prajurit yang dilatih bertarung,
dilatih menyusup, dilatih untuk memata-matai, dan tidak mungkin juga tubuh Yesus dicuri sementara kain kafan ada dalam kubur. Terus kain peluh yang ada membungkus bagian kepala dari Yesus itu sudah tergulung. Gak ada pencuri yang begitu santai sampai bisa menggulung kain peluh. Nah, demi menutupi kebenaran tentang kebangkitan Yesus, para imam kepala nekat menyebarkan berita bohong. Segala cara dilakukan untuk menghalangi kegemparan. Karena berita kebangkitan Yesus sungguh sesuatu yang berbahaya bagi para imam dan kepala mahkamah agama. Mereka bahkan harus menyuap dan mengancam hidup para penjaga kubur akan hukuman mati. Para imam-imam kepala telah berhasil mengubah fakta. Suatu kebenaran menjadi sebuah cerita dusta. Berita kebangkitan dibuat menjadi berita palsu atau hoax. Nah, jika saat ini kita mempercayai bahwa kubur kosong membuktikan bahwa Yesus hidup, Yesus telah bangkit, maka itu berarti usaha yang dilakukan untuk menutupi kebenaran tentang kebangkitan tersebut ada gagal. Kebenaran tetaplah menjadi kebenaran. Para remaja, sekarang ini kalian berada di era kemajuan teknologi. Berita atau informasi itu dapat menyebar dengan begitu cepat. Mungkin saja tanpa berita informasi menyebar tanpa mengetahui sumber dan kebenarannya. Sebagai remaja, para remaja milenial tidak boleh mudah percaya terhadap informasi atau pemberitaan yang diterima. Harus bersifat kritis, menyaring berita itu benar atau tidak. Kalian sebagai remaja milenial pasti bisa dong mencarinya di gadget kalian, ya. Kalau ada pemberitaan yang salah, kalian bisa bertanya atau pemberitaan itu menjadi suatu pertanyaan besar. Kalian bisa bertanya kepada orang tua, guru, kakak pembimbing, penatua atau pendeta. Mereka pasti membantu. Pemberitaan yang kalian terima jangan sampai menggoyahkan iman percaya kalian kepada Tuhan. Kalian harus kembali kepada firman Tuhan, firman kebenaran. Jadi kalian tidak boleh terburu-buru untuk menyebarluaskan juga pemberitaan yang kalian terima, atau kalian memanfaatkan pemberitaan tersebut untuk kepentingan kalian. Kalian harus membentengi diri untuk menghadapi tantangan dan godaan dengan senantiasa merenungkan firman Tuhan, firman kebenaran. Bagaimana caranya? Kalian harus baca renungan, bersekutu, rajin mendengarkan firman Tuhan, ke gereja. Dengan demikian, kalian akan semakin berhikmat dalam menghadapi tantangan dan godaan yang kalian alami. Kalian bisa terhindar dari hoax. Ingat, awas hoax. Dengarkan dan lakukanlah perintah Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk firman yang sudah ditaburkan. Biarlah ini dapat berbuah Tuhan dalam hidup kami semuanya. Menguatkan kami untuk tetap percaya dan beriman kepada Tuhan saja. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita udah dengerin firman Tuhan. Nah, sekarang kita mau nyanyi lagu penutup. Lagunya itu Jangan Lelah.
dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Bapa telah memberkati ibadah ini dari awal hingga akhir. Tolong kami ya Bapa supaya kami bisa melakukan firman-Mu dan kehidupan kami sehari-hari sesuai ibadah ini. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat hari Minggu teman-teman. Jangan lupa ya kerjain aktivitasnya. Bye, sampai jumpa di ibadah minggu depan.